Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Bersyukur selalu tentunya kita semua karena pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kita sudah memasuki hari Kamis 9 Januari 2025. Saya berharap di tahun ini saudara makin terus meningkat di dalam Tuhan, makin hidup memuliakan Tuhan. Dan hari ini kembali kita masih dalam seri mengenai nilai kehidupan yang harus kita hargai sebagai manusia yang sudah ditebus dan diselamatkan. Saya berharap dalam seri ini kita semua di sepanjang tahun ini dibekali untuk mengerti betapa berharganya hidup yang kita miliki, sehingga kita bisa gunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kita beri judul, kita akan belajar bersama-sama, dan saya beri judul perkataan menentukan hidup kita. Kita akan membaca dalam ayat hafalan kita dalam Amsal 13 ayat 3 yang berbunyi demikian. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Kita tahu bahwa Salomo adalah orang yang memiliki hikmat yang luar biasa, dan melalui Salomo lah kita diajarkan mengenai banyak wejangan mengenai hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kita bisa menjalani hidup kita dengan baik untuk berguna bagi kehidupan kita juga selama kita hidup di muka bumi ini. Dan kalau kita memperhatikan mulai dari ayat 1, ini tentunya berhubungan dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu akan mendengar didikan, akan memperhatikan setiap instruksi yang diberikan kepadanya, sehingga dia bisa cepat-cepat membuat penyesuaian di mana perlu. Lalu kalau kita mundur kepada ayat yang kedua dari pasal 13 ini, di sana dikatakan dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara, ternyata perkataan menentukan kualitas hidup kita. Ada banyak orang yang karena salah perkataan sehingga menimbulkan kebencian dari orang lain, lalu akhirnya terjadi dilukai oleh orang itu, atau bahkan yang paling parah adalah sampai dibunuh karena kesalahan perkataan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus biasa menguasai perkataan kita, karena seringkali perkataan yang salah dan menyakitkan orang lain itu akan membuat orang tersinggung, marah, dan bahkan bisa melukai kita dan melakukan hal yang membahayakan hidup kita. Karena itu kita mesti benar-benar memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Seringkali memang kita keluar perkataan dulu baru berpikir, namun hari ini kita diingatkan agar berpikir dulu sebelum berkata-kata, sehingga kata-kata kita tidak menyakiti orang lain. Dan Alkitab memberikan banyak sekali nasihat bagaimana kita harus menjaga perkataan kita, karena perkataan kita menentukan siapa kita, akan menentukan kualitas hidup kita. Misalnya dalam Amsal yang lain, dalam pasal 18 ayat 21, di sana dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau saudara mau memakan buah yang baik dari perkataan saudara, perkatakanlah perkataan yang membangun orang lain, malah bukan menjatuhkan orang lain. Lalu Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ada banyak orang yang berada dalam situasi yang sulit karena perkataannya. Karena itulah Tuhan menghendaki kita untuk menjaga perkataan kita. Lalu di Perjanjian Baru, Yakobus mengingatkan kita dalam Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa agar kita bisa menjaga lidah kita, perkataan kita dengan sebaik-baiknya, karena perkataan kita akan menentukan hidup kita. Jadi nilai hidup kita itu bisa diketahui oleh orang lain dengan perkataan yang keluar dari diri kita, dari mulut kita. Saya sadar tidak ada orang yang sempurna. Seperti Yakobus katakan, kita seringkali bersalah dalam hal perkataan.
Kalau kita sudah melakukan hal itu, kita sadar, ya sudah, nggak usah kita dirundung rasa bersalah yang berlebihan, namun perbaiki untuk kedepannya agar kita bisa memperbaiki perkataan kita. Mari kita gunakan perkataan kita untuk membangun. Pertama, membangun diri sendiri. Jangan memperkatakan hal-hal yang negatif, mengutuki diri sendiri, menganggap kita lemah, tidak berguna, tidak berdaya, dan lain-lain. Tapi bangkitkan kata-kata yang memberikan semangat dalam hidup kita. Karena perkataan kita akan memberikan energi untuk diri kita. Lalu yang kedua, kita juga memperhatikan perkataan kita yang kita berikan kepada orang lain. Sehingga orang lain di mana mendengar perkataan kita itu bisa dibangun imannya, dikuatkan imannya. Sehingga mereka bisa bangkit dari keterpurukan karena kata-kata encouragement yang keluar dalam diri kita. Biarlah renungan malam hari ini mengingatkan kita untuk menjaga mulut dan perkataan kita, sehingga hidup kita benar-benar bermakna dan bernilai untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.